Salah satu pertanyaan yang kerap dilontarkan oleh mereka yang baru memulai lagi belajar bahasa Inggris adalah, apakah ada cara yang paling jitu, cara yang paling efektif, atau cara yang paling cepat untuk belajar dan menguasai bahasa Inggris? Pertanyaan itu mungkin juga sering rekan-rekan ungkapkan, dan jika ingin tahu jawabannya, ikuti pembahasan saya pada video ini. 3 cara cepat belajar bahasa Inggris bagi pemula. Silakan ikuti. Nah, dari percakapan saya dengan banyak murid saya, dengan rekan-rekan guru yang saya temui, saya menemukan setidak-tidaknya ada 3 cara belajar bahasa Inggris bagi pemula. Dan 3 cara belajar bahasa Inggris bagi pemula ini saya rekomendasikan kepada teman-teman. Apa itu? Cara yang pertama adalah getting along well with foreigners. Bergaul akrab dengan orang asing. Bergaul secara intensif, secara lebih sering dengan orang asing. Tentu yang saya maksud adalah orang asing yang menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi mereka sehari-hari. Itu bagi saya penting untuk diikuti atau dilakukan. Bergaul akrab dengan orang asing, khususnya mereka yang menggunakan bahasa Inggris dalam hidup sehari-hari, berarti Anda harus sangat sering bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, mengajukan pertanyaan kepada mereka, menjawab pertanyaan mereka. Semua itu akan memaksa Anda untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris setiap saat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kemampuan bahasa Inggris Anda pasti akan terasah. Bagaimana caranya? Nah, supaya Anda dapat bergaul akrab dengan orang asing yang menggunakan bahasa Inggris tentu saja, ada beberapa cara. Nah, pertama, silakan Anda tinggal di negara-negara yang penduduknya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi mereka atau bahasa utama mereka. Anda bisa tinggal di Inggris, di Australia, di Amerika Serikat, atau di New Zealand, atau di negara-negara lain yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan, bagi bahasa utama mereka. Anda bisa memilih untuk tinggal di sana selama beberapa bulan atau beberapa tahun jika perlu. Dan di Indonesia ada beberapa lembaga yang saya kira dapat membantu Anda untuk memilih misalnya program live-in di sana atau program kursus di sana selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan itu Anda bisa lakukan, ya. Nah, di sana Anda tentu saja tidak perlu bertemu dengan orang Indonesia, atau setidak-tidaknya Anda berusaha hanya memiliki sedikit kesempatan bertemu dengan orang Indonesia atau orang yang menggunakan bahasa asli Anda, bahasa daerah Anda. Anda meminimalkan komunikasi dengan mereka, ya. Seandainya Anda berkomunikasi, tentu Anda masih tetap bisa melakukannya, tetapi dalam bahasa Inggris. Jadi Anda tinggal di luar negeri dan hanya berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Saya yakin Anda akan terpaksa dapat berbahasa Inggris, ya. Pada awalnya pasti tidak mudah, tetapi lama-kelamaan pasti lancar. Dan itu cara paling efektif, cara cepat belajar bahasa Inggris bagi pemula. Saya sendiri belum pernah mengalaminya, tetapi saya pikir ini cara yang baik, ya. Jadi Anda sekarang sudah siap untuk membuat paspor, lalu mencari visa untuk tinggal di Inggris, Australia, Amerika, atau New Zealand, silakan, ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa atau tidak mampu tinggal di luar negeri? Biayanya mahal kan? Waktu kita kan juga terbatas, ya. Lagi pula
Sebagian dari Anda akan masih berbicara bahasa Inggris secara tidak lancar. Bagaimana Anda bisa tinggal di sana sendirian, lalu menggunakan bahasa Inggris sehari-hari dengan orang asing tanpa bantuan seorang pun? Pasti akan sulit. Adakah cara lain? Ada. Cara lain yang dapat Anda pilih adalah bergaul akrab dengan orang-orang asing di Indonesia, khususnya dengan mereka yang berbicara bahasa Inggris. Salah satu contoh adalah dengan sering bertemu dan bercakap-cakap dengan para wisatawan asing atau orang asing yang ada di pusat-pusat wisata seperti di Bali, di Jakarta, di Yogyakarta, dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua orang asing itu senang dengan kehadiran dan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Banyak dari mereka tidak suka ditanya atau diajak bicara karena mereka menginginkan agar privasi mereka tidak terganggu. Mereka berwisata sehingga mereka ingin menikmati perjalanan mereka di Indonesia. Nah, jika demikian, masih ada cara lain, ya. Anda dapat juga bekerja pada orang asing atau keluarga asing atau perusahaan asing yang ada di Indonesia. Tentu perusahaan-perusahaan atau orang-orang asing yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. Anda tahu kan, ada supir-supir pribadi, asisten rumah tangga, dan juga orang-orang dengan keahlian khusus yang bekerja pada keluarga-keluarga asing atau pada perusahaan-perusahaan asing, dan mereka terpaksa harus berkomunikasi dengan bos-bos mereka dalam bahasa Inggris. Ya. Anda juga dapat bekerja pada perusahaan asing yang mengharuskan Anda menggunakan bahasa Inggris setiap hari di kantor. Asik kan? Membuat laporan dalam bahasa Inggris, menelpon dalam bahasa Inggris, menulis dan menjawab email dalam bahasa Inggris, berdiskusi dengan rekan kerja atau bos dalam bahasa Inggris, bahkan bercanda pun dalam bahasa Inggris. Saya yakin kalau itu Anda lakukan, artinya bekerja pada perusahaan asing atau pada keluarga asing atau orang asing, Anda pasti akan dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, Anda tertarik kan sekarang untuk bekerja pada keluarga-keluarga asing yang tinggal di Indonesia? Atau Anda ingin bekerja pada perusahaan-perusahaan asing itu juga? Silakan menulis surat lamaran dan kirimkan surat lamaran serta kurikulum vitae-nya itu ke perusahaan mereka atau ke keluarga-keluarga mereka. Kalau ada lowongan pekerjaan tentunya ya. Dan suratnya, CV-nya harus dalam bahasa Inggris juga. Ternyata untuk bekerja pada mereka tidak mudah kan? Bagaimana kita bisa diterima bekerja pada keluarga asing atau perusahaan asing apabila bahasa Inggris kita masih biasa-biasa saja. Apalagi sebagian dari kita adalah pemula dalam belajar bahasa Inggris. Tetapi bagaimanapun juga saya harus mengatakan bahwa bergaul akrab dengan orang asing, getting along well with foreigners, adalah cara pertama dari 3 cara yang tadi saya rekomendasikan untuk Anda pilih. Ya, kalau Anda mau milih silakan, kalau tidak, kita cari ya. Kalau cara pertama itu tidak bisa kita lakukan, masih ada cara yang kedua. Apa itu? Nah, cara yang kedua untuk dapat belajar bahasa Inggris bagi pemula, belajar bahasa Inggris secara cepat bagi Anda yang masih pemula, adalah dengan joining English classes, mengikuti pelajaran bahasa Inggris, hadir dalam kelas-kelas bahasa Inggris. Apa yang saya maksud? Cara kedua ini mengandaikan Anda untuk mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris secara formal atau secara non-formal. Untuk belajar bahasa Inggris secara formal, tentu Anda dapat memilih kuliah
atau belajar di perguruan tinggi dan mengambil program bahasa Inggris. Bisa pendidikan bahasa Inggris, bisa sastra Inggris, atau program-program lain yang mengkhususkan diri pada penguasaan bahasa Inggris. Saya rasa di Indonesia ada banyak perguruan tinggi yang menyediakan program-program tersebut. Yang harus diingat adalah syarat utama ketika Anda kuliah di perguruan tinggi dan mengambil jurusan bahasa Inggris bahwa Anda harus aktif berbahasa Inggris. Bukan rahasia lagi, ada banyak mahasiswa kita yang kuliah bahasa Inggris di perguruan tinggi, tetapi mereka tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. Ya kan? Padahal seharusnya belajar 3-4 tahun di perguruan tinggi, belajar bahasa Inggris di sana selama itu, memungkinkan mahasiswa untuk menguasai bahasa Inggris, setidak-tidaknya hal-hal yang mendasar yang membuat mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Nah, yang saya maksud berikutnya dengan cara belajar bahasa Inggris secara non-formal adalah Anda dapat melakukannya melalui kursus-kursus bahasa Inggris. Ada banyak lembaga kursus bahasa Inggris atau LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris di kota Anda. Anda tinggal memilih salah satu dari mereka. Saya sarankan cari LKP, cari kursus yang memiliki izin dari pemerintah. Nah, berdasarkan pengalaman, belajar bahasa Inggris bagi pemula akan sangat efektif dilakukan di lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris. Mereka dapat membantu Anda menguasai bahasa Inggris secara bertahap, dari starter hingga post advance hingga professional. Ya. Nah, jika Anda tidak punya waktu luang, waktu yang cukup untuk mengunjungi lembaga-lembaga kursus di kota Anda masih dapat mengikuti kursus secara online, secara daring. Ya. Sekarang sepertinya ini menjadi tren baru. Anda dapat memperoleh informasi mengenai semuanya itu di internet. Ya. Sekali lagi, syarat untuk cepat belajar bahasa Inggris bagi pemula adalah Anda harus aktif untuk berbahasa Inggris. Anda harus banyak praktik. Ya. Tidak ada cara lain, tidak ada rumus lain. Mau tidak mau, Anda harus aktif berbahasa Inggris. Sekarang, apabila cara pertama, yaitu getting along with foreigners, dan cara kedua, attending classes atau joining English classes tidak bisa dilakukan, masih ada cara ketiga, yaitu learning English independently. Yang saya maksud adalah belajar bahasa Inggris secara mandiri. Ya. Secara mandiri berarti Anda belajar bahasa Inggris tanpa bantuan orang lain secara langsung, tetapi Anda menggunakan berbagai cara, berbagai sarana dan prasarana yang membantu Anda. Bisa menggunakan video, bisa menggunakan kaset, buku, materi lainnya, dan terutama menggunakan internet dan media sosial. Ya. Ada beberapa cara yang Anda bisa lakukan di sini. Anda dapat mendownload aplikasi-aplikasi pelajaran bahasa Inggris dari internet. Banyak sekali kita dapatkan sumber-sumbernya. Ya. Silakan memilih sendiri mana yang cocok bagi rekan-rekan. Anda dapat menggunakan video-video di channel YouTube dan website lainnya. Kalau Anda mau, Anda bisa mengikuti channel saya ini juga nanti. Ya. Anda dapat memanfaatkan pula buku-buku pelajaran bahasa Inggris bagi pemula. Yang penting, Anda harus membuat diri Anda aktif menggunakan bahasa Inggris. Sekali lagi, aktif. Belajar mandiri mengandaikan Anda banyak mendengarkan, banyak bercakap-cakap dalam bahasa Inggris,
banyak membaca teks-teks atau buku-buku atau bacaan-bacaan dalam bahasa Inggris dan banyak menulis dalam bahasa Inggris. Yang kerap saya dengar ada pertanyaan begini, apakah grammar atau tata bahasa diperlukan? Oh iya, tata bahasa itu sangat penting, diperlukan, tetapi bukan menjadi hal yang mutlak yang harus Anda kuasai. Sama halnya ketika Anda berbicara atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Apakah Anda selalu berpikir bahwa bahasa Indonesia Anda itu memiliki struktur kalimat yang efektif, yang efisien? Belum tentu. Kita seringkali tidak terlalu peduli dengan tata bahasa kita. Yang penting adalah bagaimana ide-ide kita, gagasan-gagasan kita bisa diterima oleh orang lain. Ketika kita mengajukan pertanyaan, orang lain akan memahaminya. Ketika kita mendapat pertanyaan, kita bisa memberi respon. Itu lebih penting. Nah, rekan-rekan, menarik sebenarnya untuk menggali lebih dalam mengenai belajar bahasa Inggris secara mandiri bagi pemula. Tetapi karena pembahasannya panjang, bahan ini akan saya sajikan dalam video berikutnya. Jadi Anda, rekan-rekan, simak video saya berikutnya mengenai tips cara cepat belajar bahasa Inggris, khususnya 7 tips sukses belajar bahasa Inggris secara mandiri. Jadi tunggu video yang lain. Nah, rekan-rekan yang luar biasa, saya sudah mengemukakan 3 cara cepat belajar bahasa Inggris bagi pemula. Masih ingat? Cara pertama, bergaul akrab dengan orang asing. Cara kedua, menghadiri kelas-kelas bahasa Inggris. Cara yang ketiga, belajar bahasa Inggris secara mandiri. Rekan-rekan, saya tidak berani mengatakan bahwa apa yang saya katakan tadi, tiga hal yang saya katakan tadi merupakan pendapat yang paling benar. Saya tidak mengatakan begitu. Mungkin rekan-rekan memiliki pendapat yang lain, gagasan yang lain. Mungkin tidak setuju dengan pendapat saya, tidak apa-apa. Maka jangan lupa untuk memberikan atau menuliskan komen di bawah ya. Siapa tahu pendapat rekan-rekan berguna bagi rekan-rekan yang lain juga, tentu berguna bagi saya juga untuk mengembangkan video ini ya. Jadi saya harap teman-teman, rekan-rekan tidak pelit untuk menyampaikan komentar. Nah, kalau rekan-rekan suka dengan video ini, silakan klik like. Kalau info ini berguna, silakan share ke rekan-rekan yang lain. Dan kalau ingin belajar secara bertahap bersama saya, silakan subscribe. Subscribe ini gratis ya. Jadi sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, khususnya di tips belajar bahasa Inggris dan materi pelajaran bahasa Inggris bagi pemula lainnya. Sampai jumpa.